Menurut pemerintah, kita akan dan sedang menghadapi krisis pangan dengan meningkatnya harga beras. Sehingga kita diminta oleh pemerintah untuk memakan tanaman pangan alternatif seperti halnya singkong, keladi, terus kemudian pisang, sagu, dan jenis tanaman pangan lainnya. Saya agak sedikit bingung saja mengapa negeri yang katanya agrari, sumber daya alamnya itu cukup kaya, mengalami krisis pangan. Ditambah lagi kita dilengkapi dengan penyuluh pertanian lapangan yang ratusan, bahkan mungkin ribuan, mulai dari desa, kabupaten, provinsi, bahkan ke kementerian. Nah, itu semua adalah sarjana. Nah, mengapa sih nggak dipecatin saja semua, terus kemudian ganti yang lebih kompeten, yang lebih kredibel, yang lebih layak untuk melakukan korupsi yang jauh lebih besar dari sekarang ini. Ya, misalkan contohnya salah satunya adalah saya. Nah, mungkin cukup itu pembukaannya. Saya akan membuka dulu video kali ini. Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Balik lagi dengan saya Adi Sulaksono tentunya, dan hari ini saya mengajak kalian ke dunia hortikultura, dimana hari ini saya baru saja menyelesaikan menanam tanaman tomat. Nah, kemarin sebenarnya selesainya, sehingga hari ini karena tidak turun hujan maka saya lakukan penyiraman secara manual. Sebenarnya ada alat peralatan seperti mesin, namun tidak saya gunakan karena tingkat kelamaan durasi penyiraman sama dengan ketika saya mengambil air di situ. Jadi ini kanan kirinya air, jadi nggak perlu lagi menggunakan mesin, kecuali nanti kita akan melakukan merendam tanaman ini, baru kita menggunakan mesin. Kalau hanya sekedar menyiram agar tetap basah saja media tanamnya, sehingga tanamannya tidak layu. Apalagi mulsanya cukup panas pada siang hari ini. Nah, ini adalah tanaman yang ketiga karena kita tidak membongkar mulsanya. Nah, biasanya pada umumnya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, biasanya tanaman kedua dan yang ketiganya itu lakukan pembongkaran. Karena tanaman ketiga ini biasanya tidak dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal. Nah, namun saya ingin mencobanya, dan perlu kalian ketahui bahwasanya yang pertama adalah tanaman melon, lalu yang kedua adalah tanaman timun. Untuk tanaman melonnya kita minus 5.000. Lalu kemudian di tanaman timunnya itu kita plus 35.000, dan untuk tomatnya mudah-mudahan tidak minus, walaupun sedikit setidaknya plus. Ini hanya pembuka saja tentang tomat. Ikuti terus update bagaimana saya melakukan perawatan pada tanaman tomat dari mulai fase vegetatifnya hingga fase generatifnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari video-video saya nanti bisa menjadi rujukan untuk kalian yang ingin berbudidaya di tanaman hortikultura, khususnya di tanaman tomat. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah tentunya. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.